Puji Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online di bulan Oktober, di minggu ketiga, di tanggal 25 Oktober tahun 2020. Mari kita sama-sama mau menyembah Dia, kita sama-sama mau memuji Dia. Allah hadir di tempat ini, Allah hadir juga di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bawa hidup kita untuk menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Lagi katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Haleluya. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Aku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. 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 Sore hari ini Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir di tempat ini. Allah hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore hari ini Dia mau bekerja di dalam kehidupan kita. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang luar biasa. Mari, sebelum lebih jauh lagi kita masuk di dalam hadirat-Nya, kita mau minta kesucian dan kekudusan dari Allah. Kita boleh menyembah Dia. Ketika kita ada di dalam hadirat-Nya, ada kekuatan yang baru, ada kelegaan, ada kelepasan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Oleh sebab itu mari kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau menghampiri Dia, Allah yang kudus. Kita perlu Dia sore hari ini. Karena ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, Dia akan menguatkan kita. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita.
Dia akan memberikan kelepasan dan kesembuhan kepada kita. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Angkat pujian ini, katakan, ku menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, ketika Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami, ketika Engkau melingkupi kami sore hari ini Tuhan, kami percaya kesembuhan, kemenangan, kelepasan Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Kami Tuhan rasakan kehadiran-Mu Tuhan boleh bekerja di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Engkau tahu dan Engkau mengerti keberadaan kami. Kuduskan dan sucikan, layakan kami sore hari ini untuk kami boleh menghampiri Engkau Tuhan. Kami juga boleh mendapatkan kesembuhan, kelepasan dan kemenangan dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Marilah Engkau bertahta atas pujian kami. Apa yang kami bawa sore hari ini biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa pujian penyembahan kami dengan segenap hati kami dan dengan seluruh kehidupan kami sore hari ini Tuhan. Mari Engkau bekerja, Engkau bertahta dan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu sampai pada akhirnya Engkau memberkati kami semua Bapa. Kami mulai ibadah kami dan kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Segala ucapan syukur, pujian syukur sore hari ini hanya buat Dia, Allah yang begitu baik, kemurahannya besar dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya.
dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, amin, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Tuhan, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin, haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Dan kemuliaan hanya bagi Dia. Oleh sebab itu mari bersorak buat Dialah yang luar biasa. Kepada Dia kita percaya, kepada Dia kita berpegang penuh kehidupan kita, karena Dialah kekuatan dan mazmur dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hatiku percaya, amin. Haleluya, 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 puji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Lagi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindunganku. Mau selalu bersyukur, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Walaupun apa yang terjadi, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Dialah sumber kekuatan kita. Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita kembali mau diisi oleh kebenarannya, oleh roti hidup yang akan menghidupi kehidupan kita, yang akan memberkati kehidupan kita sore hari ini. Kita angkat pujian, Kau Bapa yang mengasihiku, Kaulah segalanya di dalam kehidupanku. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Amin. Haleluya. Dia begitu mengasihi kita.
Haleluya. Dia yang dapat memulihkan kita, memberikan hati yang baru sore hari ini buat kita semua. Amin. 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 Haleluya. Jadikan dia segalanya sore hari ini di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Lagi angkat pujian ini. Kau Bapa yang mengasihimu, Tuhan. Kuasamu sanggup memulihkan kami, Bapa. Amin. 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 Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Haleluya. Segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. 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 Benar Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang kami pandang sepanjang kehidupan kami. Engkau yang mengasihi kami Tuhan, Engkau yang mencintai kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami juga untuk kami boleh mengasihimu, untuk kami boleh mencintai Engkau, bahkan kami boleh memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat kebenaran-Mu sore hari ini Kau kembali berbicara dalam kehidupan kami, untuk kami hidup benar di hadapan-Mu, untuk hidup kami juga boleh memuliakan nama Engkau Tuhan. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Buat kami semua sidang jemaat-Mu, buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Suara-Mu yang akan memberkati kami semua, memulihkan kami, membangkitkan kembali iman kami,
Percaya kami kepada Engkau Tuhan. Kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang susah Engkau hiburkan, kami yang cemas Tuhan, Engkau memberikan kami Tuhan damai sejahtera lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa, mari Engkau berkarya lewat firman-Mu, mari Engkau bekerja lewat firman-Mu, buat hamba yang ada di tempat ini, buat sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, buat kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau di dalam pemberitaan firman-Mu, memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah pada sore hari ini di tanggal 25 bulan Oktober 2020. Tanpa terasa penghujung tahun dari 2020 ini akan kita capai. Ya, waktu begitu cepat berlalu dan yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah waktu yang sudah kita lewati ini akan membuat kita menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Ya, ingat bahwa kita bukan hanya hidup untuk kehidupan yang sekarang, tetapi kita juga harus memikirkan jauh sampai kepada kehidupan di langit baru, bumi baru nantinya. Dan di dalam proses hidup kita, suka atau tidak suka, kita harus bertambah-tambah, semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Nah, pada sore hari ini, kita akan melihat bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Tema pada sore hari ini adalah kita wajib sama seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berikan kualitas hidup kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita membaca di ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia atau orang itu ada di dalam Dia atau Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Ya. Kehidupan kita ditargetkan atau akan diukur apakah kita hidup sama seperti Kristus atau tidak. Nah, banyak orang mengaku hidupnya di dalam Kristus. Banyak orang mengaku dirinya Kristen. Tetapi mungkin banyak orang juga tidak paham atau tidak mengerti bahwa ketika dia di dalam Kristus, dia ada di dalam Allah. Ya, dia ada di dalam segala janji-janji Allah. Dia ada di dalam kasih karunia Allah. Nah, kita nanti membaca di Efesus 1 ayat 6, kita di dalam Dia kita terima kasih karunia Tuhan. Di dalam Kristus juga kita menerima pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita
keluar dari kegelapan. Di dalam Dia juga kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa terima dan akan kita terima ketika kita di dalam Kristus. Kita menjadi ciptaan yang baru, ya. Kita terima berkat Abraham, kita menjadi pilihan Allah, dan kita punya keyakinan pada hari kedatangan Kristus. Dan janji yang paling puncak nantinya adalah bahwa kita akan dibangkitkan kalau kita mati, dan kita akan diberikan tempat di sorga. Jadi janji Allah yang diberikan kepada kita di dalam Kristus bukan hanya janji keselamatan yang sekarang kita nikmati, damai sejahtera dengan Tuhan, tapi juga sampai kepada kekekalan. Nah, bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, tentunya hal ini harus menjadi persoalan-persoalan yang kita terima dan kita tidak lepaskan. Ibrani pasal 3 ayat 14 mengatakan, Ibrani 3 ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ya. Rupanya apa yang dijanjikan Allah itu bisa lepas. Penulis suratan Ibrani katakan kita sudah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja berarti ada sebuah kondisi yang memungkinkan itu tetap menjadi bagian kita. Apa dikatakan? Asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, tidak berubah pada keyakinan iman yang semula. Ya. Jadi dari awal kita menerima Yesus, dari awal kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh bagian janji-janji Allah melalui Kristus. Mulai dari pengampunan dosa, pengubahan hidup menjadi ciptaan yang baru, sampai nanti kepada disempurnakan. Tetapi dengan syarat kita harus tetap pada atau berpegang teguh di dalam Dia. Nah, bagaimana kita bisa tetap di dalam Dia? Bagaimana kita supaya bisa tetap di dalam Dia? Tadi suratan Ibrani katakan harus tetap teguh berpegang. Ya. Nah, ayat yang kita baca, ayat mas kita malam hari ini mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku di dalam Dia, di dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi bagaimana kita mau menjaga agar hidup kita tetap diam di dalam Dia? Kita tetap berpegang teguh kepada Dia. Kita tetap ada di dalam iman yang semula sampai kepada akhirnya. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Nah, berbicara menjadi wajib sama seperti Kristus hidup ini bagi sebagian orang atau mungkin dipandang sebagai sesuatu yang sulit, yang mustahil, yang tidak mungkin. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan meminta kita untuk hidup sama seperti Kristus hidup,
Ini berarti setiap orang yang percaya dan diam di dalam Kristus Yesus, dia akan atau dapat menjadi atau hidupnya menjadi sama seperti Kristus. Kenapa terjadi kesulitan? Kenapa terjadi kesukaran? Kita akan melihat bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan, memiliki ketertarikan, minat, ya, motivasi dan seterusnya. Mengapa dia mau menjadi seperti ini atau mengapa dia mau menjadi seperti itu? Ini kembali kepada bagaimana motivasinya, motivasi hidup, dorongan hidupnya itu terbentuk. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana ketika kita berjumpa dengan Kristus itu akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Yang jadi persoalan adalah apakah perjumpaan itu adalah perjumpaan yang bermakna bagi kita? Ya. Apakah perjumpaan dengan Kristus itu adalah sesuatu yang syarat dengan makna sehingga sanggup mengubah, sanggup membuat kita memikirkan sesuatu yang tadinya tidak kita pikirkan. Kalau kita bertemu dengan seseorang yang begitu mengesankan, maka perjumpaan itu akan kita ingat terus. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dengan makna yang begitu kuat, maka perjumpaan itu akan terus mengikat kita dan mendorong kita melakukan sesuatu seperti apa yang karena Kristus menarik buat kita, maka kita juga akan mengarah kepada Dia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kesan apa yang kita dapat saat kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau kesannya biasa-biasa saja, maka ya setelah itu akan jadi biasa-biasa saja. Kita tidak punya dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau perjumpaan itu mendatangkan atau menggoreskan sebuah pengalaman yang mendalam bagi kita, maka dia akan menghasilkan sesuatu perubahan dalam hidup kita. Ya. Orang yang banyak diampuni, dia akan banyak mengasihi. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, barang siapa yang banyak diampuni, dia akan lebih mengasihi. Tidak sedikit orang bertemu dengan Yesus karena dia tidak bertemu bukan karena dalam konteks bahwa dia adalah orang berdosa yang harus diampuni dan butuh kasih karunia, sehingga itu tidak terlalu berkesan. Tetapi kalau kita ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita seperti orang yang betul-betul dibebaskan dari ikatan. Kita betul-betul menjadi pribadi yang benar-benar dibebaskan dari dosa, berikat dari perhambaan dosa, dan kita mengalami kelepasan. Tentunya perjumpaan itu akan sangat bermakna sekali. Ya, semakin kuat kesan kita, kesan yang kita tangkap ketika kita berjumpa dengan Kristus, maka semakin kuat juga dorongan atau keinginan dalam diri kita untuk menyesuaikan diri dengan Kristus. Ini yang menjadi pokok persoalan kenapa katanya hidup mau seperti Kristus itu susah. Karena memang tidak ada kesan yang begitu mendalam ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita bertanya kepada kita, apakah satu ya kita sudah mengalami perjumpaan ya. Saya berharap kita semua sudah alami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi apakah perjumpaan itu begitu berkesan? Nah, untuk kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup, maka hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita
mendekatkan diri kita dengan Yesus. Lewat bagaimana? Ya, pertama-tama pasti kita akan tertarik untuk mengerti siapa Yesus, apa pandangan dan sikap Yesus, dan bagaimana Yesus itu bertindak di dalam setiap persoalan kehidupannya. Kita bisa lihat itu. Kita bisa lihat, ya. Kalau kita baca Injil, ada bagaimana Yesus bersikap terhadap orang lain, terhadap Allah, bagaimana dia bersikap terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia bersikap ketika dia harus diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang rumit, yang sulit, yang harus yang membuat dia harus kehilangan dirinya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ini yang harus kita lihat. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau Yesus menjadi pribadi yang sangat-sangat menarik, menjadi pribadi yang begitu penting bagi saudara dan saya, pasti kita akan tertarik untuk mengenali Dia. Kita tertarik untuk mendalami siapa Dia, bagaimana pandangan sikap hidupnya, bagaimana Dia bertindak. Ini akan pasti menjadi sesuatu yang menarik. Kalau tidak menarik, berarti Yesus bukan siapa-siapa buat saudara dan saya. Kalau Dia tidak menjadi sesuatu yang sangat mendorong kita ingin tahu, Yesus bukan siapa-siapa. Kalau kita sudah mencari tahu, kalau kita sudah mulai punya keinginan mencari tahu, dan kita sudah bisa belajar dari kebenaran, dari firman Tuhan, maka yang selanjutnya kita menginternalisasikan, kita menghayati, kita menjadikan nilai-nilai yang ada pada diri Yesus itu menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Ya. Jadi kekristenan bukanlah persoalan kita membangun nilai-nilai kebaikan hidup. Bukan masalah membangun nilai-nilai kebajikan hidup. Banyak orang berpandangan bahwa Yesus adalah guru yang baik, guru kebajikan. Kita bukan melihat seperti itu. Kita harus melihat bagaimana Yesus sebagai anak Allah yang dijadikan sarana bagi kita untuk terima anugerah. Bagaimana keseluruhan hidup Yesus melakukan kehendak Bapa di surga, ini yang kita masukkan ke dalam diri kita. Ya, sehingga kita tidak lagi berbicara tentang kebaikan hidup, tetapi berbicara kemuliaan hidup di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi berbicara tentang cita-cita manusia kita tetapi akan berbicara, kita akan memikirkan rancangan yang Allah punya. Ini yang harus ada di dalam diri kita, terinternalisasi, ya, mendarah daging di dalam diri kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, itu semuanya memang mengarah kepada rencana Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Kita baca sama-sama ayat ini. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menginternalisasikan Yesus, nilai-nilainya, semua hal-hal yang Dia ingin lakukan ke dalam diri kita. Ini sama juga kita mau menjadi satu dengan Dia. Kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana? Ya, kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Kita tidak melakukan apa yang tidak mungkin Yesus lakukan terkait dengan rencana Tuhan tentunya. Ya. Kita tidak memikirkan apa yang tidak Yesus pikirkan sebagai manusia di dalam konteks rencana Tuhan. Menginternalisasikan, mengikatkan diri kita kepada Kristus, ini akan menjadikan kita satu roh dengan Dia. Haleluya. Ya. Sehingga karena kita satu roh,
maka alur gerak kehidupan kita akan menyerupai, akan menyamai segala kehendak Tuhan. Dan ini yang diinginkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Dan ketika kita hidup, belajar mengikuti bagaimana Yesus hidup, sebetulnya kita sedang menekankan atau kita sedang mempraktikkan hidup di dalam Dia. Firman Tuhan katakan, jika kamu di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kalau Yesus tinggal di dalam kita, maka firman-Nya juga harus tinggal di dalam kita. Maka kita akan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dan kita tahu bersama bahwa terkait dengan firman yang tinggal di dalam kita, maka Roh Kudus itu juga yang akan mengajari kita untuk selalu mengingat setiap firman yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, tapi tidak sedikit orang yang Kristen tetapi tidak seperti Kristus. Padahal namanya Kristen, pengikut Kristus, tapi tidak ikut Kristus. Jadi Kristen tapi tidak seperti Kristus. Harusnya Kristen itu seperti Kristus karena dia ngikutin Kristus. Banyak orang yang tidak seperti itu. Ya, bahkan banyak katanya dikatakan hidup seperti seteru Kristus. Kenapa? Kenapa? Karena bukan Yesus yang ada di dalam dia. Kita membaca di dalam surat Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Membaca satu ayat di situ, ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Ya, banyak orang Kristen baca ayat ini cuma sepenggalan saja lalu berkata bahwa oh nggak boleh belajar filsafat. Oh filsafat itu kosong. Tidak, bukan itu. Ayat ini katakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Bukan filsafat itu kosong. Ya, filsafatnya yang kosong dan palsu. Ya. Jadi filsafat itu bukan kosong dan bukan palsu. Mana filsafat yang kosong dan palsu? Rasul Paulus katakan filsafat yang kosong dan palsu itu adalah filsafat yang menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Intinya adalah tidak menurut Kristus. Ya. Bukan filsafat itu yang kosong. Setiap manusia itu berfilsafat, Bapak Ibu. Setiap manusia itu berfilsafat. Ya. Ketika dia memikirkan sesuatu tentang kebenaran, terlepas dari kedalaman atau kedangkalan dia berpikir, tetapi dia tetap berfilsafat, itu namanya. Tapi ada yang filsafatnya ya dangkal, ada yang mendalam. Nah, Paulus mengajarkan bahwa jangan ikut yang palsu dan yang kosong dan palsu. Biasanya berdasarkan ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Yang mana itu? Yang tidak menurut Kristus. Jadi dengan kata lain, kita harus berpikir dan kita harus berfilsafat
sesuai dengan apa yang membuat kita semakin sesuai dengan kehendak Kristus. Ya, jadi bukan filsafatnya yang kosong, orangnya yang kosong, yang salah kaprah tentang filsafat. Yang itu bukan cuma terjadi di luar. Kalau Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, berarti juga filsafat-filsafat ini masuk ke gereja, masuk ke dalam kehidupan orang Kristen yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dari turun-temurun. Hati-hati kita menjalani kehidupan Kristen kita bukan menurut ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi hanya berdasarkan turun-temurun. Ya. Kita beribadah berdasarkan turun-temurun. Apakah salah beribadah dengan cara yang turun-temurun? Tidak, selama itu menurut Kristus. Oh, kalau gitu kita buat yang baru. Ya tidak juga. Baru juga kalau tidak menurut Kristus, itu juga kosong dan palsu. Nah, banyak orang yang mengikuti atau belajar memahami firman Tuhan berdasarkan ajaran-ajaran turun-temurun ini. Ya. Berdasarkan ajaran turun-temurun ini yang pada akhirnya kita hanya menjadi orang-orang yang beragama. Orang-orang yang melakukan ritual-ritual keagamaan tanpa pengenalan kepada Tuhan, tanpa kasih kepada Tuhan. Nah, kita baca dalam Galatia pasal 1, surat Galatia pasal yang pertama. Ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang kami telah katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Injil yang mana yang harus kita pelajari? Injil yang mana yang harus kita terima? Injil yang membuat engkau berjumpa dengan Kristus. Injil yang membuat engkau berhadap-hadapan langsung dengan Kristus. Injil yang membuat engkau mengasihi Kristus. Injil yang membuat engkau akan mengikuti Kristus. Ya. Bukan Injil yang lain. Injil yang mengajarkan engkau harus begini begitu. Kita lihat, kita harus cerdas Bapak Ibu. Mana yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus, mana yang tidak. Ya, karena banyak Injil yang beda-beda tipis. Kelihatannya benar, tapi tidak. Kelihatannya asli, tapi palsu, aspal. Tetapi kita bisa melihat mana Injil yang asli, mana Injil yang semestinya kita terima. Injil yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Ya. Kita tidak menerima Injil berdasarkan siapa yang menyampaikan, tetapi kita lihat isinya. Apakah ini membuat saya semakin dekat, semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Sebab itu, ayo, makin kita cintai firman Tuhan ini, makin kita geluti firman Tuhan ini, makin kita baca. Oh susah, minta Roh Kudus pimpin. Pasti dia akan kasih tahu mana yang benar. Tetapi secara sederhana, secara mudah kita akan melihat. Ketika saya baca firman ini, apakah saya semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Tidak sedikit orang makin tahu firman Tuhan, semakin tahu Alkitab, semakin tahu teologi.
bukannya dia semakin serupa dengan Kristus, tetapi dia semakin semena-mena di dalam hidupnya. Semakin gampang bikin orang sesat, semakin gampang menghakimi orang lain. Ya? Tidak seperti itu. Tetapi pertama-tama Injil yang kita terima haruslah mendorong kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Semakin kita mencintai, semakin kita menikmati koneksi hubungan kita dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita memiliki label sebagai orang Kristen? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kekristenan kita membuat kita mengikuti Kristus? Kita tidak akan mengikuti dia kalau dia bukan pribadi yang menarik. Kalau dia bukan pribadi yang memang kita anggap akan membawa kita kepada Bapa. Kalau dia bukan menjadi pribadi yang begitu mengikat kita tidak akan ikuti dia. Berapa banyak pun firman Tuhan yang kita tahu, berapa banyak janji Allah yang kita pahami, kita tidak akan pernah nikmati itu, kita tidak akan pernah alami kalau kita di luar Kristus. Dan syarat yang paling jelas, kita di dalam Kristus adalah kita wajib, kita hidup sama seperti Kristus hidup. Mari kita sama-sama jujur kepada diri kita sendiri, jujur di hadapan Allah. Ya. Apakah selama ini engkau menjadi pribadi yang menarik buat aku, ya Tuhan? Kita bisa tanya. Sehingga aku memutuskan untuk mau sama seperti engkau. Tidak sedikit orang belajar tentang Yesus. Dia belajar bagaimana supaya kalau ada orang sakit ditumpangin tangan sembuh. Bagaimana kalau ada setan yang mengganggu di dalam nama Yesus, pergi setannya. Itu hanya tanda. Tetapi yang Allah mau dengan kehadiran Kristus, yang dia berinkarnasi menjadi manusia supaya kita memiliki teladan supaya kita dapat menjadi manusia sesuai dengan rencana Allah. Mari kita cintai Yesus. Ini bukan masalah fanatisme. Ini bukan masalah kita menjadi pengikut yang militan, bukan. Tetapi kita tahu di dalam Yesus, di dalam Kristus, ada sebuah kesempurnaan yang harus kita capai. Ya, dan itu tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Kita tidak bisa memuaskan hati Allah, kita tidak bisa memuaskan hati Bapa tanpa kita menjadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sekali lagi saya katakan, banyak orang berpikir menjadi sama seperti Kristus adalah perkara yang sukar. Faktanya memang begitu. Tetapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus, itu berarti kita mampu. Itu berarti kita diberikan kemampuan, diberikan kapasitas untuk bisa hidup sama seperti Kristus. Mari kalau kita percaya kepada Dia, kalau kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita, kalau kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang sempurna, maka Dia juga sempurna di dalam firman-Nya. Ketika Dia menginginkan kita hidup sama seperti Kristus hidup, itu berarti akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita berarti ada di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi sempurna seperti keinginan-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memuaskan kehendak hati-Mu Bapa, kecuali kami mampu, kecuali kami mau hidup
sama seperti Kristus hidup. Bapa, bawa kami kepada perjumpaan-perjumpaan kasih karunia-Mu Tuhan. Bawa kami ke dalam pengalaman-pengalaman pribadi yang mampu membuat kami semakin terkesan, mampu membuat kami Tuhan semakin terikat kepada Kristus. Sehingga perjalanan hidup kami semakin hari Tuhan, kami semakin mengabaikan apa yang tidak menurut Kristus, tetapi kami semakin berfokus kepada Engkau. Sehingga sisa perjalanan hidup kami adalah sisa perjalanan yang semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami bukan lagi orang-orang anak-anak-Mu yang memikirkan apa yang menyenangkan daging kami. Kami akan memikirkan apa yang membuat kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hasrat kami, keinginan kami, masa depan kami. Kami mau persembahkan itu sehingga kami Tuhan hanya memiliki Engkau di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau pengiringan kami kepada Engkau lebih mengarah kepada kepemuasan kebutuhan hidup kami. Tapi kami mau berubah. Kami mau Tuhan diam di dalam Engkau. Kami mau Tuhan mengikatkan diri kami kepada Engkau sehingga kami menjadi satu dengan Engkau. Kami disempurnakan sama seperti Kristus. Kami disempurnakan, kami menjadi layak bersama-sama dengan Engkau di langit baru, di bumi yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah, Roh Kudus. Mari Tuhan setiap taburan firman Engkau berkenan memimpin kami. Setiap kami yang mendengar, kami diteguhkan dan kami mau melakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap telinga, setiap hati yang menerima kebenaran-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di Reni Jaya ini Tuhan. Tuhan kiranya melawati kehidupan anak-anak-Mu, orang demi orang Tuhan, pribadi lepas pribadi, di dalam segala persoalan kehidupan yang mereka hadapi, baik di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, kesehatan mereka semua Tuhan, Engkau yang memberkati. Dalam kehidupan anak-anak-Mu semakin hari, semakin baik, semakin berkenan, semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melawati setiap kehidupan kami, dan Engkau akan menanggung kehidupan kami, dan Engkau akan menolong kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami bersyukur malam ini kami boleh beribadah melalui sarana online ini Tuhan. Kami rindu Allah. Kami rindu bisa melakukan ibadah secara tatap muka langsung. Tetapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kerinduan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat sarana yang Tuhan sudah berikan untuk kami bisa lakukan ibadah ini. Tuhan memberkati lingkungan Reni Jaya, Villa Pamulang sekitar kami ini, tetangga-tetangga kami yang ada Tuhan, kanan, kiri, depan, belakang semua Tuhan memberkati. Bahkan RT, RW, kecamatan, bahkan seluruh Tangerang Selatan ini Tuhan, seluruh Banten, bahkan seluruh Indonesia ini Tuhan memberkati. Berkati pemerintah, berkati aparat keamanan, berkati setiap komponen bangsa ini, bahkan mereka yang ingin mengadakan atau melakukan hal-hal yang tidak baik bagi bangsa negara ini, Tuhan kiranya memberkati mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Jadikan kami menjadi alat terang dan garam bagi bangsa ini,
anak-anak-Mu yang sudah Engkau berkati. Biarlah kami semua boleh bersatu hati untuk bisa memuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh gereja yang ada. Tuhan berkati anak-anak-Mu di seluruh bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah, sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pengentaran Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat malam ini, sampai engkau disempurnakan, sampai kita semua kembali kepada Tuhan, dijemput oleh Yesus kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat, shalom.